Shalom, selamat bertemu saudaraku dalam video renungan firman Tuhan yang singkat kita pada pagi hari ini. Saya sangat bersyukur karena sekali lagi kita bersama-sama. Saya percaya semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum saya mulakan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya sudah siapkan untuk kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau sangat baik. Kemurahan-Mu luar biasa baik kami Tuhan. Engkau memberikan kami setiap hari kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu yang segar setiap pagi, baru setiap pagi. Dan yang persiapan hari ini Tuhan, kami menerima segala berkat, pertolongan, pelindungan Bapa di surga, malah kesembuhan Bapa di surga, malah Engkau membolehkan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami seluruh keperluan kami yang kami perlukan pada hari ini. Kepada surga yang bersyukur padamu Tuhan karena kesempatan dapat merenung firman Tuhan sama-sama pada pagi hari ini. Engkau yang berbicara di hati kami, nyatakan wahyuan untuk kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudaraku, saya suka untuk membawa kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita sudah sering kali mendengar firman Tuhan ini, tapi saya sangat-sangat terdorong karena ini saya percaya renungan yang sangat-sangat memberikan kita bukannya perspektif kebenaran firman Tuhan, tapi menyegarkan jiwa kita, our soul, kita punya jati diri kita, malah mempengaruhi emosi kita di depan Tuhan sehingga kita boleh betul-betul hidup dan menghidupi kehidupan ini dalam keadaan stress free. Haleluya, amin. Saya katakan benarnya yaitu bebas daripada segala stres ataupun tekanan dalam dunia ini, apalagi yang berlaku dalam pikiran, dalam hati, dalam jiwa kita. Semua kita bebas semua, dan firman Tuhan memberikan kita kebenarannya pada pagi ini untuk kita melihat dengan sangat-sangat jelas bahwa Tuhan adalah sumber baik kita. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 34. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34, yaitu dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, kadang-kadang bila saya baca firman Tuhan ini, saya melihat bahwa kenapa Tuhan tidak mengajar kita untuk membuat forecasting ataupun membuat satu jangkaan masa depan apa yang akan berlaku. Oke. Tapi dia ada katakan fokus pada apa yang ada pada hari ini. Dia katakan sini, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Maksud jangan khawatir. Saya percaya simply untuk melepaskan ataupun jikalaupun ada dalam pikiran kita tentang hal-hal yang terjadi akan berlaku pada esok ataupun akan datang dalam kehidupan kita di masa hadapan kita, itu tidak mengganggu kita. Mungkin itu dari segi keperluan kita untuk menyediakan sejumlah keuangan, ataupun juga kita menghadapi beberapa situasi yang perlu kita selesaikan, pekerjaan di ladang, pekerjaan di tempat kerja kita, ataupun satu hal yang rutin yang senantiasa kita hadapi hari esok yang menekan kita. Ada orang mengatakan bahwa bila hujung minggu semua pekerja kerajaan atau swasta ini gembira, betul-betul. Tapi bila saja ujung minggu itu berlalu, hari Senin menjelang, mereka makin sugul karena mereka akan menghadapi lagi hari-hari yang penuh dengan stres daripada hari Senin sampai hari Jumat. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan sini, dia katakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini prinsip yang sangat-sangat alkitabiah. Kalau kita lihat dalam Alkitab di dalam Keluaran pasal 16 ayat 13 sampai 16 ayat 31. Ayat ini agak panjang, tapi saya ingin membaca ayat yang pertama dan ayat yang ke-13 yang 14. Oke, firman Tuhan mengatakan ini, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah permukaan padang gurun, sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik halus seperti embun beku di bumi. Ini adalah berbicara tentang roti mana yang disediakan pada orang-orang Israel setiap pagi fresh. Setiap pagi fresh. Malah dalam Alkitab ini kita baca firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau mereka menyimpan mana ini yang mereka dapat pada hari ini, untuk hari esok roti mana ini akan menjadi busuk. Dia akan expire, dalam perkataan bahasa Inggris sudah basi begitu. Tapi yang mereka tidak perlu risau ialah sebenarnya
apa yang Tuhan didik atau ajar mereka ialah supaya mereka jangan menyimpan. Ada satu konsep yang bertentangan dengan dunia sekarang ini, yang kita perlu berjaga-jaga menyimpan untuk masa depan dan sebagainya. Konsep yang sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia pada saat ini. Bapa di sorga, dalam firman Tuhan ini, prinsip ini, terus dalam Matius yang kita baca pada baru tadi, yaitu berbicara tentang supaya kita meletakkan segala pengharapan kita ataupun segala kehidupan kita fokus pada untuk hari ini. Kita tidak perlu risau untuk hari esok. Orang-orang Israel tidak perlu risau, karena mereka tahu ketika hari esok menjelang, pasti ada roti segar dari surga akan muncul di perkemahan mereka, sekeliling perkemahan mereka. Malah mereka hanya perlu ambil dan kutip saja untuk menikmati makanan ini yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, saya beritahu bahwa inilah prinsip Alkitab, bahwa kita tidak perlu berisau tentang apa yang akan kita hadapi, tapi kita melihat bahwa sungguh setiap hari Tuhan menyediakan pertolongan. Setiap hari Tuhan menyediakan, dalam konteks orang Israel, menyediakan makanan bagi mereka, roti dari sorga. Wah, luar biasa. Jikalau esok menjelang, mereka tidak perlu risau karena roti itu sudah disediakan bagi mereka. Roti mana? Sebenarnya firman Tuhan mengatakan adalah, jikalau kita lihat roti mana, ini sebenarnya adalah kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan oleh Bapa untuk Anda dan saya. Kita menerima roti mana setiap hari. Jika kita risau akan situasi kita pada hari esok, mungkin isu-isu yang berkaitan dengan apa yang kita perlu sediakan, mungkin juga apa yang sedang kita hadapi saat ini, penyakit dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya kita percaya yang ada cukup roti mana, ada cukup kasih karunia Tuhan untuk Anda dan saya untuk hari esok. Tuhan mau kita tenang, Tuhan mau kita mengalami rehat, Tuhan mau kita percaya kepada Dia dan meletakkan segala pengharapan kita kepada kemampuan Tuhan untuk bukan hanya menyediakan kasih karunia yang seperti kita katakan ini, tapi secara spesifik melepaskan kita, menyembuhkan kita, melindungi, malah menyediakan bagi kita setiap hari apa yang kita perlukan. Nah, jikalau hari esok muncul hari yang baru, akan ada pertolongan Tuhan yang baru, fresh. Mengapa Tuhan mengatakan kesalahan sehari biar untuk sehari? Kalau kita lihat kesalahan kita pada hari ini, apa yang kita perlukan? Mungkin Anda dan saya mau banyak pertanyaan pada Tuhan. Jadi apa masalah, bagaimana dengan isu atau masalah yang saya sedang hadapi saat ini? Tuhan mau kita percaya bahwa Dia menyediakan bagi kita segala pertolongan yang kita perlukan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 15 sampai 17. Ini satu keadaan yang berlaku di kerajaan Israel di bawah pimpinan Raja Jehoshaphat. Ketika mereka mendapat ancaman, malah mau diserang oleh dua puak, yaitu Bani Ammon dan juga Moab, mau menyerang orang-orang Israel dan tentara mereka besar. Wah, luar biasa. Kita lihat firman Tuhan ini dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-15 bermula. Dia katakan begini: "Camlah hai seluruh Yahuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Saudaraku, perkataan firman Tuhan mengatakan jangan takut dan terkejut. Dalam bahasa Inggris saya katakan don't be afraid or be dismayed.
Jangan takut, jangan terkejut. 2 kali. Maksudnya firman Tuhan kepada Jehoshaphat, kepada orang Yerusalem, kepada orang Yehuda sangat tegas supaya mereka jangan memiliki situasi ini, yaitu takut dan terkejut. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, dia berbicara tentang besok. Dia katakan besok haruslah kamu turun menyerang. Sebenarnya apa yang akan berlaku? Raja Amon dan Raja Moab mengatakan, esok kami akan menyerang kamu. Wah, jadi Jehoshaphat dan juga orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, mereka sangat ketakutan. Mereka risau. Inilah mungkin this is the end. Inilah terakhir bagi kita. Kita akan diserang dan kita akan kalah. Kita akan banyak ramai, kita akan dibunuh. Harta kita dirampas. Kita menjadi sandera atau menjadi tawanan. Hari besok. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Raja Jehoshaphat? Dia katakan ayat 15, dia katakan, janganlah kamu takut. Janganlah kamu terkejut karena laskar yang besar itu. Nah, dia tidak katakan bahwa jangan takut, jangan terkejut karena mereka sedikit saja. Mereka tidak ramai, kamu lebih kuat. Wah, luar biasa, kamu punya persiapan pun luar biasa. Mereka sebenarnya macam nampak banyak, tapi tidak, mereka sedikit saja. Tidak. Masalah itu memang wujud. Malah firman Tuhan mengesahkan bahwa dia katakan karena laskar yang besar itu. Memang besar. Ini berbicara tentang dari segi kemampuan dan juga bilangan jumlah tentara orang-orang Moab dan orang Amon. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut dan jangan terkejut. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan sebab bukan kamu yang akan berperang. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah sendiri. Bapa di sorga yang berperang bagi pihak mereka. Dan jika kita lihat dalam ayat ke-17, dia katakan dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Bukan orang Yehuda, bukan orang Yerusalem, bukan Raja Jehoshaphat yang berperang. Malah instruction ataupun arahan daripada firman Tuhan sangat jelas. Dia katakan begini, hai Yehuda, Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Dia katakan tinggal berdiri, dan bukannya tinggal berdiri, dia katakan sini, dan lihatlah. Maksudnya berdiri di tempat mereka berada dan melihat. Apa yang mereka lihat? Dia katakan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagimu. Jadi mereka tidak perlu berperang. Mereka hanya tinggal berdiri, tinggal tetap di tempat mereka dan melihat. Itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang, dalam bahasa Inggris dia katakan stand still. Itu berbicara tentang duduk di kaki Tuhan. Rest di dalam kasih Tuhan, rest dalam kemurahan Tuhan, rest dalam kemampuan, kepercayaan kita bahwa Tuhan mampu mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Wah, luar biasa. Nah, jikalau kita lihat apa yang berlaku selepas peristiwa itu, memang benar bahwa orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, Raja Jehoshaphat memang hanya melihat bagaimana Bapa di sorga mengalahkan orang-orang Amon dan orang-orang Moab ini. Luar biasa. Sungguh-sungguh Tuhan yang berperang bagi pihak mereka. Saudaraku, ini yang renungan firman Tuhan untuk Anda dan saya pada pagi hari ini. Tuhan mengatakan jangan takut, jangan terkejut. Don't be afraid, don't be dismay. Apapun masalah dan problem kita, hari besok, ini sangat-sangat kontekstual apabila orang-orang Israel, orang Yehuda, orang Yerusalem menghadapi masalah. Hari esok mereka akan diserang. Dan mereka melihat. Karena Tuhan mengarahkan mereka untuk duduk diam. Dan berehat di kaki Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berperang bagi pihak mereka. Saudaraku, inilah yang Tuhan ingin katakan pada Anda dan saya. Supaya kita jangan risau tentang hari esok. Seakan-akan Tuhan mengatakan kepada kita, dia katakan, Denny, stand still. Berdiri di tempatmu, berehat dan lihat bagaimana saya menyelesaikan segala problem masalah yang engkau hadapi, yang akan engkau hadapi hari esok. Nah, kita banyak persoalan untuk hari esok. Guru-guru sudah bercuti, tapi mereka memikirkan bagaimana nanti buka sekolah pada sesi yang datang. Nah, itu lama, tahun depan, bukan esok, tapi esok. Tapi saya percaya kita sebagai seorang pendidik atau siapapun Anda dan saya yang menghadapi hari esok boleh meletakkan iman percaya kita kepada kuasa, kasih dan kemampuan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang cukup untuk Anda dan saya untuk memberi pertolongan pada kita.
melepaskan, melindungi, memberi pertolongan, mencukupkan, malah memberikan pada kita kekuatan untuk menghadapi, malah juga menyembuhkan. Nah, Tuhan mau sekali supaya Anda dan saya menghidupi kehidupan ini bebas dari stres, free from stress. Tuhan mau kita menghidupi kehidupan kita dengan penuh sukacita dan sejahtera. Karena kebanyakan stres atau tekanan adalah dalam bentuk jangkaan. Apa yang akan berlaku dengan saya? Nah, saya tidak katakan bahwa kita tidak menghadapi problem, masalah, ataupun isu dalam kehidupan kita. Itu real. Firman Tuhan mengatakan janganlah takut kepada laskar yang besar itu. Memang besar. Tentara yang mau mengancam orang Israel itu memang besar, luar biasa. Masalah yang kita hadapi mungkin sangat luar biasa. Tapi Tuhan mengatakan stand still. Berdiri, percaya bahwa saya mampu. Kasih karunia saya cukup untuk mengatasi segala keperluan Anda. Oh, haleluya. Sehingga kita boleh meletakkan kepercayaan kita bahwa esok sudah diurus oleh Tuhan bagi Anda dan saya. Saudaraku, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan berbicara di hati kita. Tuhan memberikan insight untuk kita melihat betapa benar, bukannya benar tapi nyata, kebenaran firman Tuhan, kasih karunia-Nya untuk Anda dan saya, sehingga kita free, bebas daripada segala tekanan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan karena Engkau bersama dengan kami. Berikan kami berkat firman Tuhan, kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa di sorga, karena Engkau memberikan kami dan melihat, mengajar kami dan melihat prinsip Alkitab yang benar, prinsip kebenaran firman Tuhan. Yaitu jikalau dunia mengajar kami untuk forecasting, melihat masa depan, dan itu selalunya banyak hal, banyak keadaan memberikan tekanan bagi kami, apalagi bergantung kepada masalah, isu, dan segala problem yang akan kami hadapi, mungkin yang sedang kami hadapi. Tapi Engkau mengajar kami untuk tidak risau akan persoalan hari esok, kesusahan. Engkau mengatakan bahwa biar kesusahan sehari untuk sehari. Dan kami percaya karena hari esok yang menjadi hari ini bagi kami, sudah ada pertolongan Tuhan untuk kami. Tuhan mau kami jangan takut dan jangan terkejut. Tuhan mau kami duduk diam dan melihat kemenangan yang Tuhan beri pada kami, salvation yang Tuhan bagi pada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu selesai di sini, tapi Engkau terus berbicara di hati kami masing-masing, meneguhkan kami, berikan kami terang baru. Malah yang lebih kami perlukan tenang dan juga penghiburan damai sejahtera dari Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Kemuliaan bagi-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita. Kesegaran kasih Tuhan setiap hari untuk Anda dan saya. Mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang.